kegiatan yang menjadi perhatian khusus adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar, gaya belajar, minat, dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Kita sebagai guru dituntut untuk merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik unik setiap murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati SPD, Guru SD Negeri 74, Kota Pagaralam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang berjudul pembelajaran difetik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis TIK yang sudah saya laksanakan di kelas 6 SD Negeri 74, Kota Pagaralam dengan modul ajar IPAS, yaitu plesir ke 6 benua yang ada di dunia. Pada tahapan pelaksanaan, saya melaksanakan asesmen awal pembelajaran untuk memperoleh data terkait gaya belajar murid. Dari proses ini, didapatkan 38% murid memiliki gaya belajar visual, 36% murid memiliki gaya belajar audio, dan 26% murid memiliki gaya belajar kinestetik. Setelah mengetahui gaya belajar murid, kemudian saya menyusun strategi pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yaitu dengan cara membuat modul ajar berdiferensiasi. Sebagai langkah awal untuk melaksanakan kegiatan, saya terlebih dahulu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Saya mulai mendekatkan diri dengan murid-murid saya dengan cara menyambut murid-murid saya ketika akan masuk kelas di pagi hari untuk menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan dekat dengan murid. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan, yang pertama, mengidentifikasi pembagian wilayah yang ada di 6 benua melalui video dengan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis wilayah yang ada di 6 benua melalui aplikasi WordWall dengan tepat. Saat murid masuk ke dalam kelas, saya mengajak murid untuk menyusun kesepakatan belajar. Mereka diminta untuk menulis tujuan dan harapan murid yang diinginkan ketika berada di dalam kelas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun komitmen bersama antara guru dan murid selama proses pembelajaran. Saat murid masuk ke dalam kelas, saya mengajak murid untuk menyusun kesepakatan belajar. Mereka diminta untuk menulis tujuan dan harapan murid yang diinginkan ketika berada di dalam kelas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun komitmen bersama antara guru dan murid selama proses pembelajaran. Berdasarkan asesmen yang sudah saya berikan sebelumnya, saya mengorganisir kelompok di kelas saya menjadi 3 kelompok. Satu kelompok dengan gaya belajar visual, satu kelompok dengan gaya belajar audio, dan satu kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Kelompok-kelompok ini akan berkolaborasi untuk mempelajari dan memahami konten yang sudah saya berikan. Selain itu, mereka akan mengembangkan kerjasama tiap-tiap kelompok untuk menyelesaikan proyek-proyek dan lembar kerja yang sudah saya sediakan. Untuk penguatan materi, saya mengemas pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang canggih yang disesuaikan dengan TIK. Dalam proses pembelajaran sekarang, saya menggunakan aplikasi WordWall untuk memandu dalam proses pembelajaran. Mereka akan saya ajak untuk mengakses sumber-sumber digital terkait dengan modul ajar IPAS, plesir keliling benua di dunia yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Nah, disinilah akan terlihat diferensiasi konten, yaitu guru mengakses sumber belajar melalui video, media gambar, slide PowerPoint, dan yang lainnya. Untuk diferensiasi proses, setiap anggota dalam tiap-tiap kelompok, mereka akan berkolaborasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada proyek-proyek di LKPD sesuai dengan gaya belajar masing-masing murid.
Penugasan berikutnya akan saya kemas dalam diferensiasi produk. Kali ini, saya akan menguatkan pemahaman mereka terkait 6 benua dengan memberikan proyek atau masalah yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Hasil karya dari tiap-tiap kelompok akan mereka presentasikan di depan kelas, dan kelompok yang lain akan menanggapi presentasi kelompok tersebut dengan memberikan saran, masukan, maupun tanggapan. Langkah yang terakhir adalah melaksanakan refleksi pembelajaran dan umpan balik. Guru bersama dengan murid menarik kesimpulan mengenai materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Guru bukan satu-satunya sumber belajar yang ada di lingkungan kita. Di era digital seperti sekarang ini, kita harus dapat memanfaatkan kecanggihan TIK dalam proses pembelajaran agar dapat menuntut murid sesuai dengan kodrat zamannya. Kita juga dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid dengan memenuhi gaya belajar yang disesuaikan dengan karakteristik dan keunikan masing-masing murid. Demikian tadi praktik baik difetik, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK yang sudah saya laksanakan bersama dengan murid-murid saya di kelas 6 SD Negeri 74 Kota Pagaralam. Dengan kerendahan hati, kami memohon doanya agar dapat berkembang pada proses pembelajaran selanjutnya, dan kami mohon maaf atas kesalahan yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.